10 tahun setelah krisis ekonomi global dan kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, Eric sedang duduk terdiam di mobilnya. Ia tampak berpikir dan kemudian baru keluar dari mobil untuk memasuki sebuah bangunan kecil. Pedalaman Australia ini seperti gurun tanpa hukum. Kejahatan dan kemiskinan adalah hal biasa yang terjadi. Kelompok perampok kecil yang berisi Archie, Caleb, dan Henry baru saja melarikan diri setelah saudara Henry yang bernama Reynolds terluka dan mereka meninggalkannya. Selama di perjalanan, Archie mengolok-olok Reynolds hingga membuat Henry marah dan menyerangnya, menyebabkan Caleb yang sedang mengemudi terganggu hingga truk yang mereka pakai terbalik. Truk itu tidak bisa digunakan lagi, jadi Archie keluar dari truk dan berusaha mencuri mobil milik Eric. Tak ada yang berusaha menghentikan mereka meski ada saksi mata yang melihat. Archie, Henry, dan Caleb pergi saat Eric keluar melihat mobilnya. Eric berhasil membuat truk yang ditinggalkan bisa berjalan lagi dan mengikuti mobilnya yang dicuri. Setelah pengejaran singkat, Archie berhenti dan Eric menghadapi para pencurinya. Ketika Eric mencoba menyerang Archie, Henry membuatnya pingsan dengan senapan. Eric pun segera tersadar dan mengendarai truk lagi menuju ke kota, pergi ke beberapa tempat untuk menanyakan keberadaan para pencuri mobilnya. Dia pergi ke markas penjual opium, di mana Eric menemukan seorang pria pendek dan 2 akrobat China dari sirkus keliling di ruang belakang. Eric mengikuti pria pendek ke trailernya. Pria itu menawarkan Eric sebuah pistol seharga $300, tetapi Eric tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi Eric menempuh jalan lain untuk mendapatkan pistol dengan menembak kepala si pria pendek dan pergi membawa pistolnya. Setelah membunuh pria pendek itu, Eric kembali ke markas penjual opium dan menemui pemiliknya lagi. Pistol yang baru saja dirampasnya diarahkan ke perempuan tersebut, memaksanya agar diberitahu keberadaan mobilnya. Perempuan itu bilang kalau mobil Eric memang melintas di jalan itu tadi. Ada 3 orang pria di dalamnya. Hanya itu informasi yang bisa diberikan karena mobilnya tidak berhenti, yaitu satu-satunya harta berharga yang Eric miliki. Ia masih bertekad untuk mengejar dan merebut kembali mobilnya. Lalu ketika Eric kembali ke truk, ia menemukan Reynolds yang langsung bertanya mengapa Eric ada di mobil Henry. Eric yakin kalau Reynolds adalah salah satu kawan para pencuri, jadi ia bertanya pada Reynolds di mana Henry. Tapi belum sempat Reynolds menjawab, ia jatuh pingsan. Melihat kalau Reynolds adalah satu-satunya harapan agar bisa menemukan mobilnya kembali, Eric segera mencari bantuan dari penjaga toko. Tetapi ia dipaksa untuk membeli barang dulu di tokonya. Lalu setelah itu ia ditunjukkan di mana dokter terdekat tinggal. Eric membawa Reynolds ke dokter. Mereka baru sampai saat malam. Kemudian dokter menodongkan senjata ke arah Eric, memintanya menyingkirkan pistol lebih dulu sebelum mau membantunya. Luka di tubuh Reynolds segera ditangani dengan tindakan operasi. Dokter itu bilang kepada Eric kalau ia tidak perlu membayarnya sebab sang dokter sudah cukup senang bisa membantu. Di tengah malam, ketika dokter masih mengurus Reynolds di ruang operasi, Eric memilih untuk membersihkan tubuhnya dan melihat-lihat ruangan. Ia menemukan kalau dokter itu ternyata merawat anjing terlantar yang mungkin akan malang nasibnya jika dibiarkan ada di luar. Hal ini sepertinya menarik minat Eric dan menimbulkan simpati pada keadaan para anjing itu. Keesokan harinya, Reynolds sudah sadar kembali dan kondisinya cukup membaik setelah lukanya diobati. Dokter masih perlu melakukan pemeriksaan padanya. Saat itu Eric langsung mendorongkan pistol ke arah Reynolds, lalu memaksanya agar memberitahu keberadaan Henry. Dengan agak gugup, Reynolds menjawab kalau ia akan mengantarkan Eric untuk menemui saudaranya itu. Reynolds hanya mengatakan kalau Henry dan 2 pria yang bersamanya akan mengarah ke selatan. Ia berjanji akan mengantarkan Eric untuk mendapatkan mereka. Dokter merasakan situasi jadi agak tegang dan ia pamit ke ruangan lain dengan alasan ingin mengambilkan baju untuk Reynolds. Tidak lama setelah itu Eric mengetahui kalau ada 2 kendaraan mendekat ke rumah dokter. Ia merasakan ancaman dan meminta agar dokter mengambil senapannya. 2 mobil itu ternyata dikendarai oleh anggota sirkus keliling yang ingin membalas dendam atas pembunuhan Eric terhadap pria pendek di sirkus. Mereka membunuh rekan dokter tanpa peringatan ketika dia keluar untuk menyelidiki siapa yang datang. Eric membunuh para anggota akrobat yang datang sebelum pergi bersama Reynolds. Mereka melalui gurun yang gersang, lalu beberapa pandangan orang mati yang tergantung di salib terlihat. Suasana di dalam mobil memang sangat sepi, tak ada percakapan di antara Eric dan Reynolds sampai akhirnya Reynolds buka suara, mengatakan bahwa ia lapar. Tetapi Eric tidak menanggapinya sama sekali. Mereka kemudian baru berhenti untuk istirahat setelah menjelang tengah malam. Eric menyewa sebuah kamar motel dan menanyai Reynolds kemana sebenarnya mereka harus pergi.
Eric merasa harus tahu tujuannya dan kemana mereka berjalan, tetapi Reynolds tidak bisa menjelaskannya. Eric pun sempat menganiaya Reynolds, memarahinya dan mengancam. Setelah mendapat perlakuan buruk itu, Reynolds baru mau mengatakan kalau mereka akan pergi ke Kowloon. Kemarahan Eric mereda setelah itu dan ia pergi meninggalkan Reynolds sendirian di dalam kamar. Reynolds tampaknya bukan pria yang terbiasa berbuat jahat. Ia lembut, polos, dan takut melakukan kekerasan. Eric menyadari hal itu dan menanyai mengapa Henry meninggalkan Reynolds. Tetapi Reynolds tidak mau menceritakannya. Eric kemudian mengatakan kalau saudara Reynolds pasti sengaja meninggalkan ia supaya ia mati di tempat sebelumnya. Mungkin ini menjadi sebuah taktik Eric agar Reynolds membenci Henry lalu membantunya untuk menangkap saudaranya. Semacam upaya untuk menghasut dan membuat Reynolds percaya kalau saudaranya tidak ingin Reynolds hidup. Hal ini sepertinya berhasil mempengaruhi pikiran Reynolds. Ia kembali ke kamar motel dan meringkuk di ranjang. Wajahnya sedih, Reynolds selalu melihat pistol yang ditinggalkan Eric di ruangan. Ia mengisi pelurunya dan mengintip melalui jendela. Saat itu kendaraan angkatan darat melintas di depan motel. Reynolds panik dan ketakutan. Dia berlindung di balik tempat tidur dan mendengar seseorang mencoba memasuki ruangan dari luar. Tanpa melihat siapa yang datang, Reynolds menembak melalui pintu. Ia membukanya setelah yakin kalau tidak ada siapapun di luar. Namun Reynolds segera terkejut karena ia menemukan dirinya telah membunuh putri pemilik motel. Kini dirinya ditembaki oleh seorang tentara. Eric datang untuk menyelamatkan. Ia pun membunuh tentara itu dan membawa Reynolds pergi bersamanya. Truk yang mereka kendarai melaju lagi di jalan raya yang sangat sepi. Eric terus mengemudi dan mengarah ke Kowloon. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat. Keduanya semakin dekat dengan Kowloon. Perkiraan Reynolds, perjalanan mereka akan terlambat karena jalanan yang akan dilalui tidak lagi mulus dan beraspal. Ketika mereka berkemah di dekat tambang yang ditinggalkan, Reynolds mengatakan kalau Henry akan berada di Kowloon selama 2 minggu. Mereka pasti akan menemuinya di sana. Eric menjawab kalau Henry tidak bisa dipercaya dan mereka harus segera pergi untuk mendapatkannya. Reynolds sepertinya tidak takut dengan Eric. Ia bisa mengobrol santai dengannya dan tidak terlihat tertekan sama sekali. Untuk mengurangi kesunyian, Reynolds pun banyak bercerita tentang dirinya sendiri dan sesekali menanyakan tentang kehidupan Eric. Berbeda dengan Eric yang lebih banyak diam, Reynolds terlihat lebih menyenangkan. Eric tidak salah ketika berpikir kalau Reynolds memang orang yang baik, hanya salah jalan dengan mengikuti saudaranya. Reynolds mengaku kalau ia sangat merasa bersalah dan tidak bisa melupakan pembunuhan yang dilakukan. Eric berkata kalau memang itu hal yang harus ditanggung oleh si pembunuh. Tetapi Reynolds tidak harus selalu memikirkannya. Eric pergi meninggalkan Reynolds sendirian di depan api unggun setelah itu. Keesokan harinya Reynolds diam-diam pergi meninggalkan Eric untuk buang air besar. Tanpa sepengetahuan Reynolds, 2 tentara datang dan menangkap Eric. Reynolds melihat ketika Eric diangkut ke mobil, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Eric dibawa pergi ke pangkalan angkatan darat kecil di dekatnya dan akan dibawa ke Sydney. Eric memberitahu salah satu tentara yang berbicara dengannya bahwa 10 tahun lalu setelah menemukan istrinya dengan pria lain, dia membunuh mereka berdua. Eric marah karena pihak berwenang sepertinya tidak memperhatikan atau peduli pada kondisi masyarakat di tempat itu. Tentara itu tidak peduli dengan cerita Eric, lalu tepat saat itu Reynolds menerobos masuk ke area tersebut, membunuh 2 tentara di luar. Lalu tentara yang sedang memproses berkas-berkas Eric untuk diterbangkan ke Sydney. Reynolds melepaskan Eric dan mereka kembali melarikan diri. Perjalanan menuju Kowloon pun berlanjut lagi. Truk masih dikendarai oleh Eric. Reynolds masih banyak bicara seperti sebelumnya. Ia mengeluh kalau luka di samping perutnya terasa sakit dan ia ingin melihatnya. Eric mulai tampak khawatir dengan keadaannya dan membantu Reynolds untuk membersihkan luka itu. Mobil menepi dan Eric membasuh lukanya sebelum mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tidak berselang lama, Eric berhenti ke sebuah tempat untuk mengisi bensin, tapi uang Australia tidak diterima di tempat itu. Eric pun berkali-kali memaksa hingga akhirnya Reynolds turun dan memberikan selembar uang $100 Amerika untuk membeli bensin dan 2 kotak peluru. Beberapa jam setelah menempuh perjalanan, Reynolds menunjuk sebuah rumah yang ditempati oleh saudaranya. Ia menjelaskan situasi di dalam dan siapa saja yang berada di rumah. Eric mengatakan kalau mereka akan menyergap keesokan pagi untuk mengurangi resiko terbunuh. Semalaman Eric dan Reynolds menunggu di dekat truk, berkemah di sana. Reynolds kemudian menyatakan keinginannya untuk membunuh Henry, lalu mengambil semua uang yang dimilikinya. Sepertinya Reynolds tidak ingin bersama saudaranya lagi. Ia merasa sudah dikhianati dan ingin ikut dengan Eric. Rencana itu diabaikan oleh Eric yang langsung menyuruh Reynolds untuk tidur. Pagi tiba, hari di mana mereka akan menentukan nyawa siapa yang akan melayang. Eric dan Reynolds bersiap menuju rumah yang mereka perhatikan kemarin.
Truk berjalan sangat pelan sebelum akhirnya diparkir di seberang jalan. Reynolds berjalan masuk lebih dulu, tetapi Eric tidak mengikutinya. Ia masuk ke mobil miliknya dan ingin segera pergi. Tetapi demi melihat Reynolds yang ingin membunuh saudaranya sendiri, Eric turun dan berniat membantu Reynolds balas dendam. Ia mengintip lewat celah-celah rumah sebelum akhirnya kembali ke Reynolds untuk menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Keduanya lalu mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Eric menahan Archie dan Caleb, sementara Reynolds menemui saudaranya. Reynolds membangunkan Henry dan Gordon, tetapi Reynolds lengah hingga membuat Henry sempat mengambil pistolnya lebih dulu. Mereka kini saling menodongkan pistol, siap membunuh satu sama lain. Sebenarnya Henry masih bingung dengan apa yang terjadi pada Reynolds sampai saudaranya itu kembali mengingatkan apa yang telah Henry lakukan padanya, yaitu meninggalkan Reynolds yang terluka di jalanan. Henry mengatakan kalau ia mengira Reynolds sudah mati dan berupaya meyakinkan Reynolds kalau ia tidak bermaksud meninggalkannya. Reynolds tidak bisa lagi diyakinkan. Tangannya menekan pelatuk dan melepas tembakan. Sayangnya peluru dari pistol Reynolds meleset. Kesempatan itu membuat Henry juga melepaskan tembakannya hingga mengenai leher Reynolds. Pria malang itu mati seketika. Eric datang mendekati Henry. Pistol masih ditodongkan. Saat itu Henry terlihat menangis. Ia sangat terpukul dengan kematian Reynolds dan menyalahkan Eric karena membuat saudaranya berpikir kalau Henry mengkhianatinya. Henry menyalahkan Eric atas hal tersebut. Ia berusaha mendekati Eric, tetapi baru 2 langkah ia meninggalkan ranjangnya. Eric melepaskan tembakan dan mengenai dada Henry, membuat pria itu menyusul Reynolds menemui ajalnya. Eric tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah itu. Ia pun duduk di depan Gordon. Matanya berkaca-kaca dan mereka saling berpandangan untuk waktu yang cukup lama. Eric tidak langsung meninggalkan rumah itu. Ia menarik semua mayat keluar rumah dan membakar keempatnya. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan tubuh Reynolds, Henry, Archie, dan Caleb. Eric baru pergi setelah melakukan itu. Ia kembali berdiam di mobilnya cukup lama sebelum akhirnya keluar dan membuka bagasi. Eric mengambil skop, berjalan agak jauh dari mobilnya dan kembali ke bagasi untuk menggendong mayat anjingnya. Hal ini sepertinya yang membuat Eric terlihat terobsesi pada mobilnya, karena di dalam mobil itu ada anjing kesayangannya. Ia pun kemudian mulai menggali tanah untuk mengubur sang anjing.